bersama-sama. Tapi sebelum masuk kepada konten mata kuliah, saya kira saya perlu menjelaskan sedikit sebagai pengantar bahwa memang ini satu upaya yang kita lakukan dari dunia kampus, karena kampus itu sejak tahun lalu sebelum pandemi itu kita sudah ada garis kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang tambah Ristek, dengan Mas Menteri ini kita ada kebijakan kampus merdeka, dan salah satunya adalah memang mengakselerasi pertemuan antara kampus dengan akademisi, para mahasiswa juga dengan dunia usaha, dan salah satu inisiatif nyata yang kita lakukan adalah berkolaborasi dengan pelaku dalam hal ini OVO dan Bareksa untuk bersama-sama bersepakat membuat joint collaboration dalam courses, dalam kuliah. Ini ada baru satu, tetapi ke depan saya kira kita terus memikirkan apa mata kuliah yang kita bisa berikan bersama, kita kolaborasikan bersama, dengan satu tujuan kita ingin mempersiapkan talenta para mahasiswa yang lebih siap dengan sesuatu yang memang sedang berkembang pesat dalam dunia industri, yaitu dunia fintech. Atma Jaya juga saya kira terlibat langsung dan bahkan launching-nya juga di kampus Atma Jaya itu Indonesia Fintech Society, satu upaya yang lain terkait dengan lebih ke kebijakan, menjadi tempat berkolaborasinya atau bertemunya, bersinerginya para pelaku, akademisi, dan regulator di sana. Jadi ini adalah melengkapi. Jadi inisiatif ini di bawah Fintech Academy, jadi kita ingin ada satu ekosistem yang makin utuh tentang bagaimana menyiapkan dunia fintech ini. Dari sisi regulator, kita hari ini akan mendengarkan dari sisi akademisi dan kampus maksudnya, dan dari sisi pelaku. Semoga inisiatif ini punya manfaat yang langsung untuk Indonesia. Jadi memang ini inisiatif ini memang orientasinya untuk bahwa kita memberikan kontribusi yang nyata bagi Indonesia ini, masyarakat Indonesia kita semua, untuk meningkatkan inklusi keuangan, untuk meningkatkan inovasi dan kolaborasi dari stakeholders dan membangun ekosistem. Sehingga senang juga kita kalau ke depan inisiatif ini terus berkembang, tidak hanya dengan para pelaku, tapi dengan regulator dalam hal ini Bank Indonesia, untuk punya inisiatif-inisiatif yang lain. Satu lagi yang penting, yang terakhir lebih penting, kita di kampus juga sudah menggunakan KRIS ini sebagai sarana untuk crowdfunding dalam rangka meningkatkan beasiswa, dana peningkatan penggalangan dana yang kita lakukan dalam rangka memberikan bantuan kepada mahasiswa yang terkena COVID. Dan itu diakui karena kampus pertama yang menggunakan KRIS untuk crowdfunding ini, kita mendapatkan pengakuan dari Museum Muri Indonesia. Jadi itu yang sebagai pengantar kita semua sebelum kita masuk kepada sesi yang tadi diberikan kepada Ibu Willy. Tapi sebelumnya saya akan berikan kesempatan kepada Pak Kar untuk menyampaikan juga satu dua hal welcoming remark untuk kita semua. Silakan Pak Kar. Terima kasih Pak Rektor. Dari saya sebentar saja. Jadi kami atas nama keluarga besar OVO, Bareksa juga mewakili program ini, Bu Fili, mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya di tengah kesibukan yang luar biasa dari Bu Fili ini, masih menyempatkan untuk berkenan memberikan kuliah, Ibu. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi kontribusi kita gitu ya bagi pertumbuhan fintech di tanah air, karena kita tahu bahwa salah satu persoalan terbesar dari pertumbuhan fintech di Indonesia ini adalah memang talent gap. Nah, karena itu saya kira kami menyambut baik inisiatif Kampus Merdeka dari Rektor Mas Ico ini, dan mudah-mudahan nanti juga bisa kami kembangkan ke universitas lain, Bu, dan mohon dukungan dari Bank Indonesia. Nah, yang terakhir mungkin untuk teman-teman mahasiswa, saya ingin memberikan sedikit background bahwa kuliah ini saya kira sangat penting karena dibawakan orang yang juga sangat penting.
Bu Fili sebagai supaya teman-teman ketahui, beliau merupakan arsitek utama dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Kris hanya merupakan salah satu dari sekian banyak inisiatif-inisiatif yang saya kira sangat strategik, mungkin kalau saya boleh katakan juga sangat revolusioner, sangat progresif, dan akan mengubah secara drastis landscape payment system, dan tentu saja karena payment system merupakan core dari perekonomian kita, dari dunia keuangan kita, ini akan mengubah banyak hal. Karena itu saya kira sungguh sebuah kehormatan, ini saya kira merupakan very valuable lecture dari Bu Fili, dan mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa bisa belajar banyak. Saya kira ini sekali lagi buat kami yang bergerak di industri, ini merupakan sebuah era awal, dan ini akan kita terus menyaksikan berbagai terobosan-terobosan yang didorong oleh Bu Fili dan Bank Indonesia, yang akan sekali lagi mengubah landscape dari payment system kita, industri keuangan kita, dan perekonomian nasional kita, yang insya Allah saya kira akan bergerak dengan semakin maju, semakin modern, dengan didorong oleh teknologi finansial. Jadi sekali lagi Bu Fili, kami terima kasih banyak Bu atas perkenan Ibu memberikan kuliah pada sore hari ini. Demikian Pak Rektor, terima kasih. Terima kasih Pak Kar. Saya nanti terima kasihnya terakhir aja ya Pak Kar ya. Jadi Bu Fili saya akan menjadi moderator Ibu. Jadi sebelum saya menyerahkan floor ini kepada Bu Fili, saya akan menyampaikan sedikit background untuk para mahasiswa yang mungkin belum familiar. Kalau kita yang di industri dan banyak bergaul dengan Bank Indonesia tentu sudah familiar dengan Ibu Fili. Ibu Filianingsih Hendarta adalah asisten gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Tour of duty-nya sudah cukup komplit di Bank Indonesia. Karirnya mulai dari Departemen Internasional, kemudian pernah di daerah di BI Surabaya, kemudian pernah punya tanggung jawab mengembangkan pasar uang, manajemen keuangan. Kemudian yang terakhir sebelum jabatan ini adalah Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial. Jadi semua bidang yang adalah core-nya Bank Indonesia sudah dilalui oleh Ibu Fili, dan sebagai background pendidikan, beliau adalah lulusan dari sebagai sarjana hukum dari UNAIR Surabaya dan pernah mengenyam pendidikan di MBA di Graduate School of Management dari Boston University. Ibu Fili, waktu dan tempat saya persilahkan untuk kita semua mendengarkan lecture dari Ibu. Saya persilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Dr. Prasetyantoko, Bapak Rektor Unika Atmajaya, juga Pak Karania, Presidir OVO, CEO dan founder dari Bareksa, dan juga mungkin tim daripada OVO dan Bareksa, juga Bapak Ibu Sivitas Akademika Universitas Atmajaya, dan juga tentunya rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, dan juga Bapak Ibu yang hadir juga dalam kuliah bersama ini. Pertama-tama terima kasih sekali kepada Atmajaya dan juga kepada Bareksa dan OVO yang luar biasa mendukung, dan kami di Bank Indonesia menyambut baik Pak. Ini Pak, tadi benar sekali bagaimana nanti kita akan lihat kita punya talent gap yang besar, dan kita seringkali teman-teman mahasiswa begitu graduate mereka perlu untuk dipersiapkan bahwa mereka sudah ready gitu ya, langsung masuk ke dunia kerja, dan mereka juga mengikuti, jadi bukan hanya sekedar teori tetapi mereka mengikuti what's going on gitu, jadi apa yang terjadi, dan kami menyambut baik. Dan nanti silakan saja Pak kalau apa-apa yang bisa kami bantu untuk sharing mengenai kebijakan-kebijakan, mungkin tidak terbatas juga di sistem pembayaran, saya bisa meminta teman-teman yang lain untuk share juga apabila perlu gitu Pak. Jadi teman-teman mahasiswa bisa dilengkapi secara teorinya kuat, tetapi nanti juga siap gitu ya dalam memasuki dunia praktek gitu. Nah, pertama-tama sebelumnya
Saya sampaikan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat Indonesia. Dan kita pada sore hari ini patut mengucap syukur bahwa meskipun dalam kondisi masih pandemi COVID, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi tidak menghalangi kita untuk berbagi ilmu dan nanti saling melengkapi dan saling berdiskusi. Nah, ini luar biasa sekali tema yang diambil tentang kris. Ini memang kris merupakan game changer, tetapi sebelum kita masuk dalam kris, mungkin izinkan saya untuk memberikan background sedikit nantinya tentang blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 yang akan menavigasi sistem pembayaran di Indonesia, dan juga apa sih yang mendasari dan bagaimana digitalisasi ini. Saya menyambut baik ini sesi yang ke-9 dan teman-teman artinya sudah dilengkapi dengan berbagai macam. Nah, nanti mungkin juga bisa kami mendapatkan masukan juga dari rekan-rekan semuanya. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita akan bicara 3 topik, subtopik, yaitu ekonomi keuangan digital secara global bagaimana sih, dan nantinya trennya di Indonesia bagaimana, dan bagaimana Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran menyikapi hal ini. Dan tentunya tadi seperti dikatakan Pak Kar, kita tidak jalan sendiri, Bank Indonesia tidak bisa jalan sendiri, tetapi kita memerlukan dukungan dari para stakeholder, siapa itu, diantaranya industri, dan termasuk juga rekan-rekan para pengajar dan juga mahasiswa yang saat ini hadir bersama-sama. Dan yang ketiga, nanti kita akan fokus pada bicara mengenai kris yang tadi dikatakan game changer. Apa sih yang menyebabkan kris disebut sebagai game changer? Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini bahwa kita tahu digitalisasi ini telah melahirkan pola baru dalam aktivitas ekonomi. Nah, ini ditandai dengan munculnya 3 hal baru, yaitu teknologi baru yang kita kenal dengan teknologi digital, dan ini sudah hadir di setiap aspek kehidupan kita. Kalau kita lihat dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, dan pada saat kita bekerja maupun pada saat kita vacation, itu kita terpapar dengan teknologi. Ya, Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun kayaknya di ruangan ini tidak terpapar gitu. Kalau Bapak Ibu bisa mengikuti kuliah umum secara online ini artinya sudah terpapar dengan teknologi, ya. Nah, hal yang kedua adalah new model bisnis ini yang melahirkan solusi baru yang inovatif. Dan kita lihat bahwa ini yang memungkinkan terjadinya model bisnis. Nantinya ada model bisnis kita kenal, ada yang bundling, ada yang unbundling gitu ya. Sehingga kita lihat di sini letaknya kolaborasi itu sangat penting ya. Kolaborasi antar pelaku industri ini sangat penting. Jadi baik pelaku industri yang lama, pelaku industri yang baru, nanti kami akan sebutkan apa itu yang lama, apa yang baru. Nah, hal yang ketiga kita juga melihat bahwa ada pemain baru. Jadi digitalisasi ini memunculkan pemain baru. Ya, salah satunya pemain barunya adalah Pak Kara. Ya, kita tahu bahwa dulu pemain utama itu adalah perbankan kalau kita bicara payment system gitu. Tapi kalau sekarang kita nggak pernah menyangka 5 tahun yang lalu bahwa sekarang peran dari non bank itu sangat besar di payment system retail, ya. Nah, kita lihat khususnya pemain baru ini adalah para fintech, lembaga non bank itu yang kita lihat perannya makin menguat, dan ini mengubah struktur dan tatanan di sektor keuangan. Nah, kita lihat juga ini menghasilkan 3 hal yang baru tadi. Ini kita melihat ini menghasilkan layanan keuangan yang berbeda, ya. Jadi kita lihat layanan keuangan mulai memanfaatkan teknologi dan juga memanfaatkan akumulasi data secara granular, ya. Kita lihat Bapak Ibu bahwa inovasi layanan ini mulai muncul mengikuti perubahan model bisnis, ya. Kita lihat ada online activity maupun modular services dan lain-lain. Nah, bagaimana kita melihat tren dari evolusi sistem pembayaran, ya. Nah, ini kita sedikit belajar melihat sejarah, ya, flashback ke
kita lihat bahwa tren pembayaran ini terus berkembang, mulai dari prasejarah pada zamannya Flintstone gitu ya, barter, kita melakukan barter. Jadi ini terus berkembang dan kita lihat baik bentuk fisik maupun kita lihat fungsinya juga mulai berkembang ya, terus berevolusi mengikuti teknologi. Ya, tidak hanya bentuknya tetapi penciptaan uangnya juga berevolusi menuju P2P ya, person to person. Nah, kita lihat di sini dulu uang sebagai komoditas, uangnya itu menggunakan komoditas, lalu dengan kerang, lalu dengan logam, legal tender, uang dengan kulit, lalu dengan kertas. Nah, lalu kertas mulai uang diterbitkan oleh Bank Sentral, itu 1661. Lalu mulai dikenal dengan cek, itu di Inggris. Lalu mulai lagi di Amerika ada transfer dana elektronis. Lalu ada kartu kredit di tahun 46. Di tahun 60 mulai muncul ATM, lalu electronic fund transfers, lalu POS, dan juga internet banking di tahun 99. Nah, mulai muncul di Eropa mobile banking, di Inggris ada cardnya contactless, jadi contactless ya. Nah, 2014 mulai muncul namanya cryptocurrency, crypto aset, dan lain-lain. Nah, lalu 2019 dengan Libra mulai muncul stablecoin. Lalu ada currency apa namanya CBDC ya, Central Bank Digital Currency. Kalau kita lihat stablecoin itu digital, mereka menyebutnya sebagai digital currency, tetapi oleh swasta. Tetapi kita lihat beberapa sudah melakukan respon bank-bank sentral menerbitkan CBDC. Nah, what next? Ya, kita lihat bahwa ini akan terus berkembang. Ya, nggak ada batasnya. Kalau dulu kita lihat inovasi itu mungkin tahunan, lalu menjadi semesteran, bulanan. Saat ini harian, even jam-jaman sudah banyak sekali inovasi-inovasi baru. Ya, nah lalu kita lihat exploring innovative teknologi ya, dan kita lihat ini global trend. Jadi serangkaian teknologi yang digunakan untuk berinovasi. Mungkin rekan-rekan sudah mempelajari banyak tentang hal ini. Jadi inovasi itu terjadi baik dari sisi output, di sini ada quick response code, ada Internet of Things, ada robotic process automation, lalu di area storage juga ada cloud computing, lalu ada quantum safe cryptography, dan di area transfer kita kenal ada application programming interface ya, open API nantinya bagaimana menyambungkan berbagai program dan berbagai pemain di situ. Lalu ada DLT dan juga blockchain. Nah, di sisi analisis pun juga berkembang inovasinya. Ada big data, digital organization, ada data science, ada machine learning, ada natural language processing, dan yang lain-lain. Ya, nah kita sekarang mulai banyak sekali muncul institusi-institusi baru. Ya, kalau dulu kita cuma kenal oh ya bank sama bukan bank, tetapi sekarang banyak sekali yang mendukung. Apa saja? Ya, kita lihat inovasi model bisnis dan teknologi ini juga berujung pada redefinisi pelaku baru, khususnya fintech tadi. Ya, paling tidak kita mengenal seringkali kita dengan big tech, lalu third party provider dan juga fintech. Nah, kita lihat apa itu big tech. Nah, kita lihat big tech ini sebetulnya dia kelompok perusahaan teknologi besar. Ya, dia bermula dari perusahaan teknologi dengan jaringan pelanggan yang luas, dia punya competitive advantage, dia punya teknologi, dia punya data juga, dan dia bisa menganalisa itu sehingga dia tahu behavior para pemakainya, dan beberapa telah memperluas model bisnis mereka dengan menggunakan platform yang mereka miliki untuk memfasilitasi penyediaan layanan keuangan. Ya, kita lihat banyak fintech yang mulai yang big tech, perusahaan teknologi yang mulai masuk ke layanan keuangan. Nah, ini merupakan definisi yang disampaikan oleh FSB. Nah, yang berikutnya adalah fintech. Ya, kita kenal fintech di big tech tadi kita kenal ada Amazon, Facebook, Microsoft, Google, Alibaba, and Gojek, Grab ya. Dan juga termasuk di sini OVO tentunya nantinya ya. Nah, kita lihat fintech sendiri OVO masuk di fintech tadi ya, Bareksa juga masuk di sini. Jadi kita lihat ini adalah inovasi yang didukung dengan teknologi dalam memberikan layanan keuangan. Dan termasuk juga dia akan menghasilkan berbagai model bisnis, aplikasi, proses, dan produk baru. Ini adalah definisi yang disampaikan oleh BIS. Nah,
Lalu ada pemain yang ketiga yang sangat berperan signifikan, yaitu third party provider. Kita mengenal ada AWS, ada Google Cloud, Alibaba Cloud, Telkomsigna untuk yang domestik, ada Biznet, ada GeoCloud, ya, dan yang lain-lainnya. Jadi apa ini? Dia ini adalah third party, pihak ketiga yang memberikan layanan teknologi baik kepada big tech maupun kepada bank. Dan lembaga internasional juga sudah mengeluarkan guideline ya mengenai risiko-risiko yang terkait dengan third party provider ini, termasuk risiko cyber ya. Dan ini juga sudah di cover. Kalau kita lihat di fora internasional itu tidak jauh-jauh beda pembicaraannya, mereka berbicara mengenai 3 area ini. Ya, termasuk juga international organization, termasuk juga standar-standar setting body. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana siapa aja ya tadi big tech yang main masuk di layanan keuangan. Jadi kita lihat bahwa pembayaran payment ini menjadi the next big thing bagi perusahaan teknologi ya, karena mereka lihat bahwa akan lebih mudah bagi mereka dari perusahaan teknologi masuk ke payment system gitu ya, pembayaran. Nah, jadi kita lihat ini memberikan benefit karena dia bisa mendukung sektor pembayaran dan memberikan efisiensi dan percepatan inklusi keuangan ya karena mereka punya teknologinya. Nah, di sisi lain kita lihat bahwa ini yang kita selalu ngomong ya, bahwa teknologi memberikan opportunity dan dia memberikan manfaat yang besar, tetapi setiap manfaat, setiap kesempatan itu selalu diikuti dengan risk. Nah, bagaimana kita membalancing antara memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memitigasi risiko yang ada, gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu financial activity dari big tech firm ya. Kita lihat itu ada Alibaba, ada Baidu, ada Vodafone yang dia udah masuk, Samsung, Gojek, Grab, Kakao ya di berbagai negara itu sudah masuk ke payment dan sudah masuk ke money market, insurance dan bahkan dia juga memberikan layanan-layanan keuangan lainnya seperti memberikan kredit dan lain-lain ya. Nah, Bapak Ibu kita juga melihat bagaimana mobile payment dan bank account ini terus berkembang gitu ya, terus dikembangkan oleh para big tech in finance ini. Nah, lalu bagaimana sikap daripada regulator? Apakah regulatornya itu membiarkan, memberikan kebebasan itu, atau bagaimana regulator melakukan ikut serta gitu ya dalam melakukan smoothing gitu ya. Nah, Bank Indonesia, Bank Sentral yang mempunyai mandat di payment system layaknya bank sentral yang lainnya dan kita lihat ini tren global ya. Tren global di BIS mereka mengatakan bahwa central bank harus melakukan reposisi perannya ya. Jadi mencoba untuk mengharnessing dan balancing tadi antara inovasi dan risiko utamanya di payment system ya. Nah, kita lihat bahwa tadi ada digital innovation, nah lalu juga ada reshaping payment services yang sudah berubah tadi ya, tidak lagi konvensional tetapi sudah berubah. Ini yang memerlukan reposisi daripada bank sentral itu sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan oleh bank sentral? Bapak Ibu kalau 10 tahun yang lalu bank sentral itu tidak akan masuk ke retail. Mereka lebih banyak menyiapkan infrastruktur untuk nilai besar, ya, wholesale. Tapi saat ini nampaknya tidak bisa karena itu semua akan mempengaruhi ekonomi keuangan digital. Ya, jadi mau tidak mau memaksa bank sentral untuk masuk. Dan apa yang dilakukan? Mereposisi diri, kita mensupport interoperability. Jadi tidak bisa lagi seperti tadi saya katakan bahwa tidak bisa lagi kita mainnya sendiri-sendiri. Ya, kita harus bersinergi memanfaatkan competitive advantage masing-masing. Jadi bagaimana kita dengan solusi inovatif tadi kita bekerja sama ya. Jadi kita mencoba supaya apa yang ada itu bisa dilakukan mensupport interoperability, saling interop ya, saling terhubung. Nah, hal yang kedua juga kita mensupport competition dan innovation. Ya, jadi kita mengatakan digital is almost the same with innovation, selalu ada inovasi. Nah,
kita di Bank Sentral mensupport hal ini. Ya, kita menciptakan kompetisi di industri secara sehat dan kita mendorong industri untuk melakukan inovasi. Nah, hal yang ketiga, kita mengoperate public infrastructure. Bapak Ibu seringkali dulu kita tidak ikut campur, tetapi kita melihat bahwa dengan adanya stablecoin yang menuntut sistem pembayaran yang cepat, murah, ya, ibaratnya seperti texting atau send message cepat. Nah, ini juga dituntut. Nah, kita melihat, otoritas melihat bahwa yang bisa melakukan ini dengan cepat ya dan mengabsorb biayanya adalah bank sentral. Sehingga kita melihat bahwa kita perlu untuk mengoperate public infrastructure. Ya, jadi infrastruktur baik di middle end maupun juga di back end ya untuk settlement dan clearing dan settlementnya ya supaya bisa menciptakan yang lebih murah, lebih cepat, lebih mudah, aman dan handal. Nah, tren ini terjadi di beberapa bank sentral. Kalau Bapak Ibu lihat di sini utamanya itu adalah fokusnya itu adalah di fast payment dan juga cross border payment ya karena kita lihat hal itu. Jadi di Amerika pun baru aja menyiapkan diri untuk melaunching FedNow. FedNow ini adalah fast payment yang seperti sedang kita siapkan di Indonesia dengan BI Fast, yaitu penyelesaian transaksi retail di level nasabah secara 24 jam 7 hari ya, never sleep. Dan ini bisa dilakukan seketika, murah dan bisa digunakan oleh apapun ya. Artinya semua instrumen dan semua kanal bisa diselesaikan melalui fast payment. Nah, demikian juga di Hong Kong dan juga di Brasil baru aja dia launching fast payment juga dan juga di Meksiko dia juga kode fast payment dan juga di Malaysia dan di Singapura itu juga ada Pay Now dan ada fast instant payment dan sama juga halnya di India dia juga punya IMPS itu fast payment juga. Jadi kita melihat ini adalah tren global ya. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana di Indonesia menyikapi hal ini. Nah, kita lihat sebetulnya Indonesia ini punya digital opportunity yang sangat besar ya. Kita didukung dengan digital behavior yang adaptif ya. Rekan-rekan mahasiswa ini yang merupakan generasi milenial ini merupakan digital native ya yang nantinya the future of digitalization ini ya. Kalau kita lihat kita punya digital opportunity apa? Nah, kita lihat demografi kita guna bonus demografi 270 juta dan kita lihat Gen Y, Z dan post Z-nya itu hampir 65%. Gen X dan baby boomer itu 35%. Dan Gen X dan baby boomer ini sekarang juga young old artinya ya, young old. Jadi meskipun sudah agak sedikit old tetapi jiwanya jiwa muda sehingga tidak mau ketinggalan dan mereka juga menggunakan digital ya. Nah, kita juga lihat kita didukung dengan e-commerce. Kita punya e-commerce dengan nilai 21 miliar US dollar ya. Ini GMV terbesar di ASEAN. Kita punya fintech, kita punya 158 P2P lending, punya 41 issuer non-bank dan kita juga punya berbagai instrumen digital payment, kita punya berbagai kanal payment, UE, alat pembayaran menggunakan kartu, kris, mobile banking, dan kita juga lihat ada room, ya, ada room yang besar di sini. Financial inclusion, ya, kita lihat masyarakat kita yang unbank itu masih 50,8%, banyak sekali. Yang underbank masih 26%. Dan ini merupakan daya tarik, ya. Makanya kalau kita lihat banyak sekali investor-investor yang masuk untuk ke area digital ini karena melihat ini masih ada kue yang besar ya. Memang kita lihat ada tantangan. Kita lihat digitalisasi itu 84,3% itu masih terjadi di Jabodetabek. Jadi masih urban centric. Tetapi kita nggak perlu pesimis, kita harus tetap optimis ke depan konsentrasi transaksi ini yang di Jakarta kita harapkan bisa diperluas ke seluruh Indonesia. Nanti kita lihat, kita mulai dengan KRIS yang sudah meluas ke 34 provinsi. Nah, tantangannya apa? Kita lihat ini ada tantangan yang struktural juga. SDM.
Jadi kita masih melihat berdasarkan World Bank, kita katakan masih kekurangan tenaga digital 9 juta. Logistik kita juga masih di urutan 63 dari seluruh dunia. Internet kita juga masih pemakaiannya rata-rata masih di bawah ASEAN, meskipun kita sudah besar juga ya. Jadi masih di bawah 70%. Jadi masih ada room untuk ekspansi di situ. Nah, lalu hal yang kedua digital behavior. Nah, utamanya selama pandemi ini ya, Bapak Ibu, customer experience saat ini untuk digitalisasi ini sudah menjadi behavior ya. Jadi yang tadinya itu orang yang tidak terbiasa menggunakan digital payment, sekali coba akhirnya ketagihan. Kalau saya ngomong ya, segala sesuatu yang menciptakan kenyamanan akan menimbulkan ketagihan dan akan membentuk behavior. Nah, saat ini dengan adanya pandemi ini sudah terbentuk itu digital behavior ya. Kita lihat di sini e-commerce kita itu masuk dalam 10 besar apps ya. Kita lihat Tokopedia, Gojek dan ini masuk di situ. Dan kita lihat bahwa dari pengguna internet itu ya, aktivitas shopping dan banking ini cukup besar. Ya, pengguna internet melakukan shopping itu 78%, menggunakan banking 39%, dan kita yakinin ini akan terus bertumbuh. Chat apps 96% dan entertainment 86%. Nah, kita lihat hal yang menarik lagi, usia pengguna e-commerce ini semakin merata. Bapak Ibu bisa lihat di sini dengan berbagai usia, rata-rata sekitar 70-80%. Dan bahkan kalau secara rata-rata antara usia 16 sampai 64 itu kita 87% jauh di atas rata-rata global yang hanya 76%. Ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat lagi di sini. Jadi pandemi COVID ini blessing in disguise. Ya, ada hal yang positifnya di sini. Artinya terjadi akselerasi digitalisasi. Ya, hal ini tercermin dari berbagai data kami di digital banking, e-commerce, uang elektronik, dan kris. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu kita bisa bagi dalam 3 stages. Di awal antara 2015 sampai 18 ini kita katakan early stage, di mana mulai muncul banyaknya fintech, e-commerce. Lalu tahap kedua ini di mana fintech ini melakukan interlink dengan berbagai institusi, lalu mengadopsi digital, ini melakukan transformasi digital. Jadi bukan cuma fintechnya, tetapi the big guy perbankan itu melakukan transformasi digital juga. Ya, nah kita lihat lalu ada pandemi COVID datang. Nah saat ini kita masuk di pemulihan ekonomi. Bagaimana kita mencoba untuk mengakselerasi transformasi digital yang tadi sudah terbentuk, karena Pak Presiden juga mengatakan jangan sampai yang sudah ada tidak kita manfaatkan. Ya, Bapak Ibu, kita bisa lihat sebelum pandemi kita melakukan launching blueprint sistem pembayaran Indonesia. Kami di Bank Indonesia tidak bisa membayangkan kalau kami belum punya blueprint dan ada COVID, terus ada PSBB di mana kita tidak boleh tatap muka, ada pembatasan. Dan ini tentunya menghambat transaksi ekonomi. Dan kalau transaksi ekonominya tidak ditunjang secara online dan ditunjang dengan payment system yang secara online, kita akan menghadapi permasalahan yang lebih besar. Ya, jadi kita mengucap syukur untuk adanya launching ini, bahwa ini sudah tersedia. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa dengan adanya akselerasi atau akseptasi digital yang tinggi, kita lihat digital banking kita in term of volume itu triwulan 1 itu secara year on year itu dia ada peningkatan 28%. Secara nominal itu 23%. Nah, untuk e-commerce sendiri ini luar biasa. In term of volume itu 99% dan nominal itu 52%. Uang elektronik juga demikian. Ya, memang in term of volume sedikit menurun karena uang elektronik ini banyak juga dipergunakan untuk chip base-nya, banyak dipergunakan di tol. Sementara kita tahu dengan PSBB kegiatan di tol berkurang. Tetapi in term of nominal dia meningkat 33%. Kenapa? Karena uang elektronik sudah banyak dipergunakan untuk belanja di e-commerce.
ya. Jadi yang server base. Nah, ini yang meningkat. Demikian juga dengan kris. Kita lihat kris juga meningkat in term of nominal maupun volumenya dan bahkan merchant-nya. Nanti kita akan bicara di belakang lebih detail mengenai kris. Nah, Bapak Ibu, kita tadi yang saya seperti katakan, kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus bergandeng tangan. Nah, artinya tren digitalisasi ini menciptakan co-opetition. Jadi competition dan kooperasi. Ya, jadi bagaimana berkompetisi dan berkolaborasi. Jadi fintech ini kita tahu bahwa fintech sebagai pemain baru ini udah keniscayaan. Dia sangat agile, dia punya ekosistem, dia punya teknologi dan punya inovasi. Nah, dia menawarkan ekosistem. Ya, kalau kita lihat di sini ini ekosistem yang tertutup. Tetapi kita tahu bahwa at the end of the day mereka memerlukan perbankan masih sebagai big guy, dan kita di Indonesia masih bank-led, ya, 80% lebih aset di sistem keuangan masih didominasi oleh perbankan. Nah, artinya perbankan sebagai pemain lama ini juga harus bertransformasi, ya, karena tadi masyarakat udah menuntut transformasi itu. Otherwise mereka akan ketinggalan, ya. Karena itu kita lihat perbankan pun tidak mau kalah. Kalau dulu perbankan itu dia mengandalkan kantor cabangnya, ya, jadul gitu ya, konvensional. Tetapi sekarang kita lihat mereka sudah melakukan transformasi. Mereka punya digital mobile based product, lalu punya capital yang kuat, lalu dia mempunyai segmen milenial juga, dan dia menawarkan berbagai services digital saving, wallet to digital lending, ya. Pembukaan rekening nggak usah ketemu lagi, gitu. Udah memakai chatbot dan lain-lain, ya. Kita lihat itu yang dilakukan. Kalau Bapak Ibu lihat, kapan terakhir Bapak Ibu pergi ke kantor bank? Mungkin setahun yang lalu atau even 2 tahun yang lalu. Tetapi kapan Bapak Ibu melakukan transaksi perbankan? Mungkin 1 jam yang lalu melakukan transaksi perbankan dan melakukan transaksi pembayaran. Nah, itu kita bisa melihat ini perubahannya, ya. Jadi cara-cara konvensional sudah berubah. Nah, berikutnya kita melihat tadi berbagai masalah. Nah, ini kita lihat ke depan tadi, kita lihat potensinya sangat besar, tetapi masih ada hambatan di sini, ya. Kita lihat potensi ini harus dimanfaatkan, tetapi kita lihat masih ada hambatan. Apa itu? Digital talent. Kita lihat teknologi yang kedua dan juga future readiness. Nah, kita lihat dari Digital Competitiveness Index ranking itu disebutkan, ini IMD ya, digital talent Indonesia itu 56, ya. Kita jauh sangat tertinggal dengan Malaysia dan Singapura dan even dengan Thailand, ya. Kita lihat dari 59 kita menjadi 61, lalu kita menjadi 56, sementara kita lihat Singapura itu indeksnya 2, lalu Malaysia 26, ya. Artinya ini yang harus kita kejar. Nah, siapa yang bisa mengejar? Yang bisa mengejar adalah rekan-rekan mahasiswa yang hadir di sini, ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga melihat di sini tadi kembali lagi peran dari Bank Sentral tadi. Kita melihat bahwa Bank Sentral sebagai otoritas sistem pembayaran nampaknya juga tidak bisa berdiam diri. Kita juga diminta untuk melakukan transformasi. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Bank Sentral di sini? Nah, kita lihat Bapak Ibu di sini bahwa Bank Sentral ini mulai melihat tadi, ya, mencoba untuk membalancing antara opportunity dan juga memitigasi risiko tadi. Nah, ini yang dilakukan oleh Bank Sentral, ya. Kita mencoba memanfaatkan hal ini. Next. Nah, lalu kita lihat apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia di sini. Nah, Bank Indonesia sebagai bank sentral, kita juga sama-sama dengan bank sentral yang lain, kita melihat bahwa kita perlu memiliki satu solusi yang integratif. Solusi yang integratif. Nah, solusi yang integratif ini yang bagaimana? Nah, kita mengeluarkan yang namanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.
yang mencoba untuk membalancing opportunity dan mitigasi risiko sehingga nantinya kita bisa mendukung ekonomi keuangan digital. Nah, kita tahu bahwa sistem pembayaran itu merupakan urat nadi perekonomian dan sistem pembayaran itu bisa menentukan efektivitas dari transmisi kebijakan moneter dan juga stabilitas sistem keuangan. Nah, kita lihat tadi revolusi digitalisasi tadi di industri 4.0 tadi, ini dia menuntut bank sentral untuk memahami juga kebutuhan dari masyarakat, behavior masyarakat, dan tadi tentunya peluang dan risiko. Jadi kita juga dituntut untuk menjaga kualitas layanan kita kepada publik. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu, kita coba untuk menata ekosistem ekonomi keuangan digital yang bermuara pada sistem pembayaran. Nah, kita mengeluarkan blueprint dengan 5 visi. Ini adalah keyword dari visi-visi itu, bagaimana payment system ini mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Karena bicara ekonomi keuangan digital, itu bukan tugas Bank Indonesia saja, tetapi banyak sekali tugas-tugas dari berbagai kementerian dan lembaga. Dan sistem pembayaran Indonesia akan mendukung integrasi EKD nasional. Dan yang kedua tadi, digitalisasi perbankan, kita juga mendukung digitalisasi perbankan. Perbankan sebagai pemain terbesar, ya, kita dukung untuk melakukan digitalisasi, transformasi. Dan hal yang ketiga tadi, interlink antara pemain baru fintech dengan perbankan, sehingga mereka bisa saling memanfaatkan advantage masing-masing. Fintech mempunyai inovasi, mempunyai ekosistem dan dia agile. Sementara perbankan dia mempunyai dana yang lebih murah dan dia mempunyai risiko manajemen yang bagus. Nah, ini bisa diinterlinkkan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Melalui apa? Melalui Open API. Dan yang keempat, kita juga lihat perlu ada keseimbangan tadi. Inovasi tetap harus berjalan, tetapi consumer protection, lalu KYC, AML, CFT, ini juga harus dipertimbangkan. Nah, yang penting lagi yang nomor 5, Bapak Ibu, kita lihat yang nomor 5 ini adalah yang terpenting, bahwa kita harus menjaga kepentingan nasional. Ya, jangan sampai kita tidak menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Jadi kita harus berperan aktif dalam ekonomi keuangan digital ini. Dan kita juga mengatakan harus ada asas resiprokalitas. Ya, kalau kita memperbolehkan asingnya masuk ke sini, nah kita juga menuntut kita bisa masuk ke sana. Gitu ya, itu yang terjadi. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, kita dari 5 visi itu kita terjemahkan dalam 5 inisiatif dengan 23 deliverables. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini esensi kebijakan yang kita lakukan. Nanti Bapak Ibu bisa kalau tertarik, kami ada bisa di-scan itu mengenai blueprint kita bisa dipelajari lebih lanjut. Itu adalah navigasi sampai dengan 2025. Jadi secara besaran esensi kebijakannya itu adalah kita melakukan restrukturisasi industri sistem pembayaran di era digital. Karena kita tahu beberapa waktu terakhir ini perkembangan sangat pesat dan kita berbagai macam institusi dan kegiatan, produk, dan lain-lain. Nah, kita coba untuk lakukan restrukturisasi. Nah, yang kedua tadi infrastrukturnya supaya lebih efisien, kita membuat infrastruktur yang interoperable. Jadi saling bicara, saling terhubung. Ya, jadi nggak perlu lagi menciptakan lagi, tetapi bisa saling memanfaatkan. Dan yang ketiga tadi, bicara digitalisasi, data itu merupakan new oil, dan siapa yang menguasai data, dia yang akan unggul. Nah, kita menghendaki bahwa kebijakan publik atas data sistem pembayaran. Jadi kita akan menjadikan data sistem pembayaran ini sebagai public goods, ya. Jadi tidak boleh dikekepin oleh satu atau dua institusi, tetapi bisa diakses dan bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita punya 5 inisiatif yang secara bertahap akan diimplementasikan sampai tahun 2025. Ya. Yang pertama adalah standar Open API, Application Programming Interface. Jadi kita mengharapkan adanya perangkat lunak nantinya yang menginterkoneksi antara aplikasi untuk mengakses data secara aman, ya tentunya dengan customer consent. Nah, nanti akan ada standarisasi data, teknis, kontraknya, security gitu ya. Jadi nanti ini akan ada penggunaan application programming interface yang secara terbuka.
yang memberikan akses kepada semua yang ingin mengakses, ya, sesuai dengan kesepakatan. Mengakses apa? Mengakses data konsumen, ya. Tentunya dengan customer consent sekali lagi, ya. Nah, hal yang kedua itu adalah SP retail. Nah, tadi kita akan menyiapkan, saat ini menyiapkan infrastruktur BI Fast, ya. Kita akan go live di Desember. Nah, apa itu BI Fast? Itu tadi infrastruktur retail nasional yang lebih efisien, yang mengakomodir transfer dana di level nasabah, ya, di back end secara real time 24/7 dengan standar teknologi yang terbuka Open API, dan ini saling terkoneksi dan bisa menggunakan berbagai instrumen dan berbagai kanal pembayaran, ya. Lalu ada IPT, interface pembayaran terintegrasi. Apa ini? Ini adalah infrastruktur middle end yang menghubungkan seluruh instrumen dan kanal pembayaran dengan infrastruktur retail di back end dengan BI Fast tadi, ya Bapak Ibu, dengan BI Fast tadi. Nah, ini yang akan memungkinkan interoperabilitas antara pelaku, ya, sehingga bisa mengakses berbagai pelayanan atau layanan di sistem pembayaran. Nah, berikutnya adalah KRIS. Nanti kita akan bicara hari ini lebih detail di KRIS, ya. Nah, yang ketiga adalah sistem pembayaran financial market infrastructure. Nanti akan ada BI RTGS yang multi currency, ya. Lalu ada security scriptless settlement system. Lalu ada electronic trading platform, ada trade repository, dan ada central counterparty. Nah, ini sedang kita kerjakan financial market infrastructure juga. Nantinya ke depan juga ini yang sedang kita siapkan untuk pasar modal, mungkin tidak perlu lagi dengan nilai besar, tetapi dengan retail bisa dilakukan. Nah, yang keempat adalah data dan digitalisasi. Ini nanti akan ada payment ID, mungkin nanti ke depan masing-masing kita punya payment ID satu, jadi nggak perlu lagi ingat-ingat rekeningnya berapa. Jadi cukup ingat satu rekening aja, satu ID saja. Dan juga ada kita namakan di sini ada data hub. Nah, data hub ini Bapak Ibu, ini merupakan hub yang akan mengcapture seluruh data transaksi di sistem pembayaran, ya. Apapun dia melalui BI Fast, melalui RTGS itu akan tercapture, dan Bank Indonesia akan melakukan analisa dan nanti akan mengembalikan data itu kepada industri untuk bisa dipakai. Nanti kita bisa pakai itu sebagai masukan untuk inovasi, untuk membuat kebijakan, dan untuk pengawasan, dan untuk yang lain-lain. Nah, nanti kita akan bicara di KRIS. Ya, pada saat kita menggunakan KRIS, maka transaksi KRIS itu akan tercapture di data hub ini, dan dia bisa menjadi kredit profile bagi para merchant itu, dan dia bisa menjadi kredit, menciptakan kredit scoring, ya. Kalau kita bicara KRIS itu banyak dipakai oleh UMKM, dan UMKM itu siapa yang kenal? Dia tidak punya agunan yang memadai, tetapi nanti dengan transaksi dia, dengan omset dia, itu bisa terbaca, dan data itu bisa diakses oleh pemberi dana baik bank maupun non bank dengan persetujuan dari merchant itu, ya. Jadi itu bisa membentuk credit profile. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah regulatory reform. Kami di Desember sudah menerbitkan PBI Payung untuk menata sistem pembayaran baik instrumen, mekanisme, institusinya, aktivitinya menjadi satu PBI Payung. Nanti kalau yang tertarik bisa mendalami hal ini. Juga perizinan kami melakukan reformasi di sini. Nah, sandbox demikian juga. Jadi artinya para industri, kalau dia ingin membuat satu produk atau layanan baru, seringkali dulu kita sandbox kita hanya mengenal regulatory sandbox. Jadi artinya mereka datang, kalau mereka masuk ke sandbox, sandbox itu artinya uji coba dalam lingkup yang terbatas, ya. Kalau kita sandbox itu artinya kalaupun jatuh, kalaupun gagal tidak sakit, karena di bawahnya itu pasir, istilahnya seperti itu. Nah, karena terbatas lingkupnya. Nah, kalau dulu, kalau tidak sesuai dengan ketentuan, ya mohon maaf, nggak bisa. Tapi saat ini, kalau tidak sesuai dengan ketentuan, tetapi kita melihat bahwa itu memberikan manfaat, maka regulator willing to set the ketentuan, ya. Jadi itu yang terjadi. Dan juga kita memperbolehkan innovation lab. Jadi artinya boleh datang dan boleh mencoba, ya, inovasi-inovasi baru. Dan juga industrial
lab juga, jadi kita bisa membuat satu produk yang tadinya hanya terbatas, lalu kalau bagus kita bikin ini secara industri lebih besar lagi, ya. Dan kami juga teman-teman bisa akses ya. Kami juga menyediakan microsite di website kami. Ini kami coba untuk menaruh dalam satu tempat. Kalau orang ingin melakukan membuka startup, seringkali dia tidak tahu kapan, di mana, harus kepada siapa dia memulai. Dan artinya dia bisa membuka microsite kami dan mulai mencoba melihat. Kalau saya mau jual kerupuk ya, kerupuk saya ini bagaimana packagingnya. Nah, nanti di situ ada tutorial, ada video yang bisa dilihat. Lalu kalau misalnya mau berjualan di mana ya, e-commerce mana. Nah, nanti dia bisa pilih di mana. Nah, nanti kalau tertarik, maka kita akan lakukan matching, ya. Kita akan hubungkan mereka dengan para provider tadi, ya. Lalu data policy juga, pengawasan dan juga tentunya cyber framework. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang terkait dengan blueprint kita, ya, dengan beberapa masukan. Nah, saat ini sampai di mana kita? Progress dan quick win kita. Ini kita berjalan secara on track di tahun 2021 ini. Kita melakukan penguatan implementasi dan juga bersinergi dengan para stakeholder kita. Jadi progress saat ini kita lihat di sini Open API sampai di mana, BI Fast, IPT dan juga KRIS, ya, FMI. Dan quick win-nya apa aja di sini. Kita lihat di BI Fast nanti di Desember kita akan go live. Lalu di KRIS saat ini kita sudah ada, nanti saya akan jelaskan mengenai apa itu CPM atau apa itu MPM, ya. Jadi kita bisa lihat kita on track di sini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini saya hanya sharing aja selama pandemi Covid ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia. Kita ada 3 besaran untuk jangka pendek dan menengah dan panjang. Kita mendorong transaksi UMKM dari sisi supply side. Jadi kita turunkan merchant discount rate KRIS 0% untuk para usaha mikro, lalu juga kebijakan MDR UE chip base, lalu elektronifikasi, lalu gerakan merchant 12 juta. Dan untuk yang mendorong pilar kedua, mendorong konsumsi melalui non tunai dari demand side, ini kita juga turunkan pricing RTGS dengan capping 30.000 dan kebijakan SKNBI, jadi bank membayar kita hanya Rp1 dan bank mencharge nasabah itu maksimal Rp2.900. Nah, juga kebijakan kartu kredit, kita turunkan suku bunga kartu kredit, lalu kita turunkan denda kelambatan, lalu pembayaran minimal. Jadi kita ingin menggunakan kartu kredit, kebijakan kartu kredit ini sebagai buffer consumer, ya. Lalu kita juga mendukung bansos non tunai. Nah, untuk jangka panjang seperti tadi Bapak Ibu, kita mengeluarkan blueprint, ya, ini untuk menavigasi, ya. Bapak Ibu bisa akses nantinya ada di QR kami. Nah, sekarang masuk hal yang ketiga yang menurut topik yang diminta. Kita mengatakan KRIS ini merupakan game changer. Nah, apa itu sebetulnya KRIS? KRIS ini kita lihat dia sebagai akselerator, ya, pembentukan ekosistem EKD. Karena kita lihat bahwa digitalisasi itu utamanya adalah pembentukan ekosistem, ya. Siapa yang mempunyai ekosistem yang lengkap, dia yang akan dominan, ya. Nah, kita lihat KRIS ini juga mendorong interlink bank dengan fintech. Saat ini mereka sudah melakukan kolaborasi dan dia juga mendukung UMKM, ya. Nanti kita lihat. Nah, KRIS ini merupakan standar quick response untuk pembayaran nasional. Saat ini kita hanya mengenal QR pembayaran satu, yaitu KRIS. Nggak ada yang lainnya, ya. Kalau ada itu ilegal, ya. Lalu kita melihat bahwa ini sudah terintegrasi di aplikasi. Ini bukan aplikasi baru. Bapak Ibu bisa lihat, buka handphonenya, dibuka. Kalau punya mobile banking dibuka, ya, mau BCA, mau Mandiri atau yang lainnya, itu ada KRIS di situ, ya. Lalu juga mobile payment. Kalau Bapak Ibu punya aplikasi OVO, punya GoPay, punya Link aja, buka di situ. Nanti bisa terlihat, bisa melakukan pembayaran melalui kanal KRIS, ya. Nah, KRIS ini dibangun bersama antara Bank Indonesia dengan ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, ya. Nah,
Kris saat ini sudah didukung oleh 62 penyelenggara, baik bank maupun non-bank. Jadi ini 62 penyelenggara ini yang sudah memiliki lisensi untuk menyelenggarakan Kris. Ya. Dan yang utamanya lagi, Kris ini bisa digunakan dengan sumber dana yang sudah familiar bagi Bapak Ibu. Apa itu? Bisa sumber dananya dari tabungan, ya. Dananya dari tabungan, dari kartu debit, dari uang elektronik, dan juga dari kartu kredit. Nah, bentuknya apa Kris itu? Kris mungkin yang familiar, yang Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu pergi ke mall, ke coffee gitu ya. Nah, di situ ada Kris ya. Nah, jadi dia dalam bentuk akrilik ditaruh di depannya kasir. Ada, tapi kalau pedagang-pedagang yang jual jamu atau yang apa, itu dia pakai lanyard, dikalungkan, ya. Lalu ada juga POS, ya, point of sale. Jadi kita men-scan-nya itu. Lalu bisa juga berupa struk di scan atau berupa EDC. Ya, jadi itu bentuk-bentuknya. Nah, sekarang apa bedanya? Ini Bapak Ibu bisa bandingkan. Kalau dulu sebelum ada Kris, ya, Quick Response Code Indonesian Standard, kita lihat bahwa transaksi itu dilakukan secara tunai, ya. Lalu kalaupun pakai QR, kalau Bapak Ibu punyanya OVO, sementara yang jual kopi itu merchantnya GoPay, Bapak Ibu udah nggak bisa lakukan transaksi, ya. Tetapi itu yang terjadi, ya. Jadi sangat eksklusif, ya. Transaksi bisa banyak dilakukan tunai, QR-nya eksklusif, dan kalau di kasirnya itu terpaksa harus menyediakan berbagai macam QR, ya. Dan ini tidak praktis dan tidak efisien. Nah, dengan adanya Kris, makanya kita katakan ini game changer, karena cukup satu QR bisa dipakai rame-rame. Jadi Bapak Ibu nggak perlu punya aplikasi OVO sendiri, GoPay sendiri, link aja sendiri, nggak perlu. Satu aja yang Bapak Ibu yakini, atau juga banknya juga mana. Nah, bisa lakukan pembayaran di mana saja dengan QR, ya. Jadi dia bisa menerima. Jadi ini bisa cepat, mudah, efisien gitu. Satu QR bisa di-scan oleh banyak aplikasi PJSD. Nah, ini saya share journey. Jadi mau ulang tahun 2 tahun ini si Kris ini Bapak Ibu. Jadi kita mulai sebetulnya sudah lama bersama-sama dengan ASPI menyiapkan ini. Jadi itu mulai dari 2017, 2018, tetapi kami baru launching di 17 Agustus 2019. Ya, lalu kita lakukan pengembangan. Saat ini Krisnya itu berupa MPM. Jadi Krisnya itu Krisnya merchant. Nah, kita scan Krisnya merchant. Tetapi sebentar lagi kita ada Kris Customer Presented Mode, CPM. Jadi Krisnya itu Krisnya customer. Jadi merchant-nya yang men-scan Kris kita, ya. Jadi itu. Lalu ke depan kita akan ada namanya Kris, saat ini Kris hanya untuk pembayaran. Tetapi ke depan Kris bisa dengan fitur bisa tarik uang, bisa transfer uang, dan bisa setor uang dengan menggunakan Kris, ya. Dan nanti ke depannya lagi kita juga bisa menggunakan Kris itu di luar negeri, dan QR-nya negara lain bisa dibaca juga di Indonesia. Saat ini kita sedang melakukan diskusi intensif dengan Bank Sentral Thailand dan juga Bank Sentral Malaysia, ya. Hopefully nanti kita bisa Kris kita bisa dibaca di Thailand dan bisa dibaca Malaysia. Dan kita juga sedang melakukan penjajakan diskusi dengan Saudi Arabia Monetary Authority. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu umroh naik haji nggak perlu bawa real, cukup bawa HP-nya, ya, asal ada dananya, ya, Krisnya, ya, ada dananya, ya. Nah, bisa melakukan transaksi dengan menggunakan Kris. Nah, itu ke depannya. Nah, Bapak Ibu, itu yang sedang kita lakukan. Nah, berikutnya ini adalah cara menggunakan Kris, ya. Ini sangat simpel, Bapak Ibu harusnya sudah sangat familiar, tapi ini langkah-langkah, ya. Kita membuka aplikasi, terserah Bapak Ibu mau dia punya apa, punya UE provider atau punya perbankan, buka di situ. Dan Bapak Ibu ini penting cek saldonya, jangan tiba sudah scan-scan gitu, tapi nggak ada saldonya gitu, ya. Jadi cek saldonya. Nah, setelah itu kita coba klik logo Kris yang ada di gadget Bapak Ibu dan lakukan scanning QR-nya, baik itu berupa apa dia POS,
huruf, lanyard atau akrilik. Nah, lalu mulai diisi nominalnya, ya. Bapak Ibu coba deh, Pak, nantinya boleh ketinggalan dompet asal jangan ketinggalan handphone, ya. Kita masih bisa melakukan transaksi gitu ya. Nggak punya dompet pun masih bisa melakukan transaksi. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu yang saya katakan ini bisa mendorong inklusi keuangan, bisa mendorong di era pandemi ini. Kita lihat kalau dulu ini offline commerce ya, pada saat kita masih belum ada COVID, belum ada PSBB, kita masih bertatap muka. Jadi kita ketemu dengan kasirnya, tetapi kita lakukan pembayaran dengan kris. Kalau dengan EDC kartu kredit, Bapak Ibu masih terekspos harus pencet-pencet gitu ya dengan EDC-nya. Tapi dengan kris itu tidak ada sentuhan sama sekali ya. Bapak Ibu tinggal scan ya. Nah, nanti krisnya itu dananya seperti tadi saya katakan bisa dari kartu debit, kartu kredit ataupun dari UE ya. Nah, di e-commerce pada saat ini secara online ini juga bisa dilakukan pembayaran ya tanpa tatap muka Bapak Ibu, tanpa tatap muka ya. TTM itu bukan teman tapi mesra, tetapi tanpa tatap muka. Jadi nggak ketemu pun sepanjang krisnya dikirim kita bisa lakukan pembayaran. Kalau Bapak Ibu saat ini pada saat mau membayar zakat, infak, sadako atau Kristiani yang melakukan persembahan di hari Minggu atau yang di pura atau di vihara, kan repot kalau tidak datang terus nggak bisa melakukan. Tetapi dengan kris tanpa tatap muka, kita tetap bisa melakukan semuanya itu, melakukan kewajiban pembayaran, melakukan donasi dan lain-lain. Demikian juga di conversational commerce itu juga bisa, ya. Bapak Ibu pesan makanan, restorannya akan mengirimkan krisnya dan Bapak Ibu tinggal scan dan tinggal lakukan pembayaran. Ya, nah berikutnya ini jenis-jenis kris dan cara pembayarannya. MPM tadi saya seperti katakan, krisnya punya penjual dan Bapak Ibu sebagai pembeli melakukan scanning. Nah di other way around itu kris customer presented mode, itu krisnya Bapak Ibu sebagai pembeli dan akan di-scan sama penjualnya. Ya, dan semuanya ini tanpa kontak fisik Bapak Ibu, dan ini sesuai dengan anjuran dari WHO mengatakan di era pandemi sebisa mungkin memakai mobile payment dan contactless payment ya. Jadi ini kita saat ini Bapak Ibu kita punya program 12 juta merchant ya. Saat ini sudah mencapai 7 merchant, 7 juta merchant. Sampai dengan Desember kita akan mendapatkan 12 juta merchant ya. Jadi kita punya tagline jauh di mata, kris di hati. Ya, ini ada tayangan atau apa? Mau dimunculin ya videonya? Silakan. Ini melakukan pembelian ya Bapak Ibu. Kita waktu gerakan Bangga Buatan Indonesia, kita melakukan chat, bisa melakukan chat dengan para penjual dan bisa melakukan tawar-menawar, dan apabila sudah disetujui, maka tinggal melakukan pembayaran dengan menggunakan kris. Nah, ini kita lihat Agung Bali, krisnya muncul, kita lakukan scan. Nah, sudah kita lakukan itu. Kita isi, dan PIN-nya Bapak Ibu. Nah, sudah terjadi pembayaran berhasil, dan buktinya kita kirim. Dan pembayarannya ya, dan tinggal dikirim, gampang kan? Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Dan berikutnya kita lihat bahwa ini terus meningkat ya. Dari saat ini posisi 11 Mei ini sudah mencapai 7 juta lebih, dan 85% itu adalah UMKM ya. Nah, kita lihat ini sudah tersebar di 34 provinsi, 86 itu usaha mikro dan kecil, di 480 kota kabupaten oleh 62 PJSP. Ya. Nah, apa sih keuntungannya Bapak Ibu? Kita lihat di sini ya sebelum berganti ya Bapak Ibu, kalau temuin itu yang namanya penjual jamu, lalu apa namanya penjual kopi juga dia sudah menggunakan kris. Nah, seringkali orang mengatakan digitalisasi itu milik kalangan atas. Salah. Digitalisasi di Indonesia dimulai dari masyarakat berpenghasilan rendah, dari subsisten ya. Kita lihat ini buktinya. Nah, berikutnya kita lihat apa sih kegunaannya gitu, apa benefitnya. Kita lihat benefitnya bagi pengguna
ini kekinian, praktis, ya, pengeluaran tercatat dan juga kita lihat ini berizin karena kita awasi, cepat, aman, efisien, dan ini juga dipakai oleh pemerintah saat ini di berbagai Pemda bisa melakukan pembayaran di Samsat, bayar PBB, bayar STNK menggunakan KRIS. Ya, kita ada program dengan pemerintah daerah namanya elektronifikasi, dan di bulan Maret yang lalu Kepresnya sudah ditandatangani Pak Jokowi bahwa seluruh Pemda baik di tingkat provinsi maupun di Kota Madya dan kabupaten harus membentuk namanya tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Dan ini akan digunakan untuk restribusi di pasar, di parkir dengan menggunakan KRIS. Nah, bagi pedagangnya apa manfaatnya? Ini mendorong rantai pembayaran ya dari hulu ke hilir, dan ini kita lihat cost efektif, hemat biaya, dan juga tadi utamanya Bapak Ibu dia bisa membangun kredit profile ya, yang seperti tadi saya katakan ya, akan mempermudah mereka untuk mendapatkan pembiayaan. Cara bayar yang higienis, tercatat, langsung masuk rekening, nggak perlu uang kembalian karena dibayarnya secara pas, dan terhindar dari uang palsu, dan utamanya yang nomor 6, mengikuti tren. Karena para milenial, rekan-rekan mahasiswa itu sudah terbiasa menggunakan digital payment. Nah, kalau pedagangnya tidak menyiapkan KRIS, nggak jadi beli karena nggak bawa uang tunai. Adanya cuman uang elektronik dan adanya yang ada di HP. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ke depan, the future digital native yang 65% yang sudah terbiasa dengan digital payment itu adalah kaum tadi, Y, C, dan POSI. Ya, nah jadi pedagang harus mengikuti tren ini ya, otherwise dia nggak jadi dibeliin gitu ya. Nah, yang ketujuh juga murah, bebas biaya karena kita juga masih memberlakukan merchant discount rate 0% sampai dengan akhir 2021. Nah, metode pembayarannya Bapak Ibu ini adalah beberapa 35 bank dan juga 23 non-bank penyelenggara KRIS, termasuk juga 4 switching di sini. Dan data kami menunjukkan bahwa paling tidak lebih dari 80 juta orang sudah pernah menggunakan KRIS. Ya, nah ini seperti tadi kembali, kalau terus-terusan mendapatkan experience yang bagus, nyaman, akan menjadi behavior. Ya, saya sebagai baby boomer, saya jarang pakai uang tunai sekarang. Ya, ikut-ikutan supaya dimasukkan kategori YOL tadi ya, young and old. Nah, lalu pengguna KRIS di sektor apa saja? Nah, kita lihat Bapak Ibu, makanan, minuman sudah menggunakan, retail sudah menggunakan, sosial keagamaan sudah menggunakan, apotik, finance, TV kabel, otomotif, SBPU, parkir, insurance, semua berbagai sektor sudah mulai menggunakan. Nah, langkah selanjutnya apa? Kalau Bapak Ibu ingin sebagai merchant, ini sangat mudah karena pendaftarannya itu bisa dilakukan juga secara online dan offline, baik kepada bank maupun non bank ya. Jadi langkah-langkahnya ada di sini, sangat simple ya, hanya foto KTP, nomor rekening tabungan, tidak ribet ya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan kembali lagi apa yang menjadi misi kita ingin melalui digitalisasi ini kita bisa membawa 61,3 juta penduduk yang unbanked dan juga 63 juta UMKM itu ke dalam ekonomi keuangan formal yang sustainable. Jadi kita bukan cuma keuangan inklusif, tetapi kita inginkan ekonomi inklusif. Artinya apa? Bahwa kita tidak puas dengan financial inclusion dalam arti dia punya rekening dan dia menggunakan payment system, digital payment, tetapi kita menginginkan bahwa apa yang dia lakukan itu bisa memberikan dia benefit berupa kredit profile yang dia akhirnya bisa memanfaatkan menjadi ekonomi inklusif, mendapatkan pembiayaan yang sustainable melalui pemanfaatan digitalisasi tersebut, baik di sektor finansial maupun di sektor real. Jadi mungkin itu kira-kira Bapak Ibu, rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Dan ini kalau tertarik bisa di-scan, ini adalah merchant blueprint SPI 2025
lalu juga di bawahnya ini scan untuk informasi lebih lanjut mengenai kris. Dan sebagai penutup, mohon izin menyampaikan satu pantun. Makan roti dengan selai serikaya, belajar digital supaya eksis dan bergaya. Cukup sekian presentasi di Atmajaya. Ayo pakai kris, dukung EKD semakin jaya. Makasih, saya kembalikan ke Pak Tras. Baik, terima kasih sekali Bu Fili. Saya kira pantunnya sangat relevan, tetapi terlebih adalah harinya sangat memperkaya kita semua. Ini sudah ada banyak pertanyaan, saya akan bacakan 2 yang pertama, lalu saya akan berikan kesempatan untuk yang lain itu menyampaikan secara langsung. Jadi nanti bersiap saja untuk menyampaikan to the point apa pertanyaannya. Tetapi ada 2 pertanyaan yang ingin saya bacakan. Yang pertama itu dari saudara Muhammad Nasir, ini dari FEB Uhayo, itu Universitas mana ini nanti bisa menyampaikan sendiri. Tetapi pertanyaan dia itu adalah mengapa pasar keuangan Indonesia itu relatif tidak berkembang atau masih dalam kondisi dangkal atau shallow. Saya menambahkan pertanyaannya, mungkin pertanyaannya adalah apakah kris ini bisa menjadi satu instrumen untuk memperdalam pasar keuangan kita, gitu. Itu satu pertanyaan. Berikutnya adalah pertanyaan dari Nabil Maulana, ini soal cryptocurrency. Jadi pertanyaannya sebetulnya adalah apakah kita sebagai millennials ini perlu masuk ke cryptocurrency atau tidak, gitu. Itu mungkin saya akan berikan konteks yang lebih luas saja. Apakah Kris dengan sebagai bagian dari roadmap sistem pembayaran ini itu bisa memberikan kalau tadi dijelaskan oleh Ibu Fili tentang bagaimana digital currency juga akan dikembangkan gitu. Apakah itu akan menjadi semacam alternatif gitu di cryptocurrency ini, tambah konteksnya lebih jelas. Mungkin 2 pertanyaan itu Ibu Fili kalau silakan menjawab, nanti selebihnya akan kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya sendiri. Silakan Bu. Terima kasih Pak Pras. Yang pertama, apakah nantinya ini kris ini bisa dipakai gitu ya? Apakah nantinya bisa meluas? Nah, kita yakini kris ini sangat mudah Pak, karena kris ini tidak memerlukan, tadi saya katakan bahwa baik pembeli maupun penjual itu tidak perlu dia menyediakan macam-macam. Dia cukup menyediakan krisnya aja, modalnya itu tadi dikalungin, tadi mbok jamunya itu hanya dengan modal dikalungin aja dia bisa melakukan itu ya. Nah, demikian juga dengan pembelinya. Nah, kita melihat ini menjadi alternatif gitu ya, alternatif yang sangat mudah karena kita tidak mau memakai tunai, tetapi sumber dananya itu macam-macam. Ya, jadi kita mengatakan bahwa sumber dananya bisa berasal dari macam-macam dan penyelenggaranya juga macam-macam dan juga digunakan oleh berbagai sektor. Tadi saya sudah kasih contoh berbagai sektor. Nah, tadi saya mengatakan ini bisa nggak nanti mendukung lagi. Nah, Pak, itu ada yang namanya TP2DD tadi. Ya, jadi tahun depan, Maret tahun depan itu batas akhirnya bahwa seluruh saat ini sudah lebih dari 220 TP2DD yang berdiri ya. Jadi seluruh Pemda harus menggunakan itu. Jadi artinya pendapatan kita yakinin dengan elektronifikasi itu pendapatan Pemda itu bisa naik itu sekitar 10 sampai 20%. PAD-nya juga bisa naik. Jadi artinya dia akan mendukung fiskal, dia mendukung pendapatan asli daerah gitu ya. Bapak ini a true story ya. Pada saat ada di satu jalan di Jakarta, itu parkir itu sebelum dilakukan digitalisasi itu seharinya itu hanya 500.000. Tetapi begitu dilakukan digitalisasi parkirnya itu 5 juta, Pak. Nah, bisa dibayangin ya berapa banyak itu benefit yang bisa kita ambil. Nah, ini sama juga, jadi restribusi pasar itu sudah banyak dilakukan. Bapak, Ibu akan amazed kalau masuk di pasar-pasar yang sudah dilakukan kris. Ya, mereka sudah memasang kris itu dalam melakukan jual belinya. Gitu. Nah, jadi itu Pak jawaban saya yang pertama bahwa kita yakinin ini bisa bisa dilakukan karena sangat mudah sekali. Nah, hal yang kedua tadi cryptocurrency. Nah, Pak, itu satu teori yang
berlaku untuk umum ya. Semakin besar high yield, high return, high risk. Nah, itu sudah pasti terjadi. Ya, nggak ada high return tetapi low risk itu langka terjadi. Ya, saya terus terang saya tidak masuk dalam investasi. Jadi kita di Bank Indonesia tidak mengenal namanya cryptocurrency. Kita hanya mengenal crypto aset karena Indonesia melarang kripto atau Bitcoin itu sebagai alat pembayaran. Jadi kita tidak akan menyebutnya itu sebagai cryptocurrency. Ya, kalau crypto aset sebagai investasi, it's up to you. Tetapi kalau saya boleh sarankan, yaitu artinya kalau kita cuma punya segitu-gitunya duit kita, gitu ya, mungkin perlu belajar bagaimana investasi yang baik, yang long term. Ya, kita lihat kemarin Tesla sudah melarang untuk melakukan pembelian mobil dengan digital currency-nya gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu, kita melihat tadi satu yang pertama harus dilihat high yield, high return ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seringkali kalau kita melakukan investasi yang harus kita pertimbangkan adalah kelikuitannya, seberapa liquid ya, artinya itu. Nah, jadi saran saya kepada kaum milenial, ya itu tergantung appetite masing-masing. Tetapi kalau saran saya, lebih baik kita berinvestasi secara sehat, melihat investasi mana yang bisa long term dan bisa sustain. Ya, jadi pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak, bukan menjadi bukit, tetapi menjadi banyak. Itu yang saya lihat. Mungkin itu Pak Bram. Baik, terima kasih untuk Saudara Muhammad Nasir. Saya kira clear sih jawabannya bahwa memang kris bisa menjadi satu instrumen untuk memperdalam pasar keuangan di Indonesia. Untuk yang tanya soal cryptocurrency ini, kayaknya di setiap sesi pasti ada yang tanya soal cryptocurrency. Ya, di minggu lalu juga ada yang tanya soal cryptocurrency. Jadi memang kayaknya ini menarik perhatian para mahasiswa. Tapi saya kira jawaban Bu Fili sangat clear dan saya kira sejalan dengan apa yang sudah kita diskusikan di pertemuan minggu lalu karena temanya agak mengarah ke isu itu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, saya akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung supaya ada komunikasi langsung kepada Saudara Anggit Hapsoro. Silakan untuk menyampaikan, tolong panitia dibuka mic-nya. Halo, apakah ada? Ya, silakan. Sore Pak Pras. Ya, jadi pertanyaan saya maksudnya begini, karena ya silakan langsung tanya aja. Ya, karena sudah ada banyak payment method, misalkan kayak OVO, GoPay dan sejenisnya. Terus juga kita juga sebagai konsumen juga harus punya beberapa payment method tersebut gitu. Terutama apalagi untuk yang kita misalkan pakai layanan service di tol gitu Bu, kita harus punya e-money, padahal kita sebenarnya udah punya OVO, GoPay, terus misalkan yang layanan-layannya itu misalkan di kereta api atau busway semacam itu Bu. Jadi kita jadi sebagai konsumen juga jadi bingung nggak semacam itu sih Bu. Maksudnya pengen dipermudah untuk layanan ini bisa dipakai di mana saja, itu sih Bu. Ya. Silakan Bu. Masih mute Bu. Ya, oke. Tadi nggak bisa. Nah, kedepannya kita akan menuju ke sana, Pak. Bapak ingat ya, tadi kita mengatakan bahwa kita mendukung interoperabilitas dan interconnectedness. Ya, jadi ujungnya ke sana. Jadi kita mau satu, ini kita udah mulai dengan kris. Kris udah bisa dipakai, satu kode dipakai oleh beberapa. Ya, nanti ke depan sama seperti halnya tol, kita sedang bekerja sama juga mengembangkan nantinya ada yang namanya multi lane free flow. Ya, multi lane free flow. Jadi istilahnya itu kalau sekarang Bapak Ibu masuk ke tol kan harus berhenti dulu gitu ya. Nanti ke depan tuh bludus, nggak usah pakai berhenti, langsung masuk gitu ya. Nah, nanti akan terbaca sendiri ya. Uangnya Bapak Ibu, uang elektroniknya itu nanti ada di handphone. Nanti kita belum bicara medianya apa.
nanti akan terbaca sendiri. Kayak yang di luar negeri itu ya, apakah dengan alat, apakah dengan handphone kita. Nah, nanti ke depannya akan diupayakan demikian, Pak. Ya, jadi bisa sama. Jadi kayak misalnya Jaklingko ini sedang Pemda DKI. Jadi kita punya kerjasama tadi. Ini dalam kaitan TP2DD tadi, elektronifikasi. Itu ada 3 pilar kita elektronifikasi. Ada di Bansos, lalu ada juga di elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang tadi ya, baik pendapatan maupun pengeluaran pemerintah daerah itu bisa menggunakan kris. Nah, yang ketiga itu untuk transportasi. Ini sedang kita lakukan. Nah, nanti di Pemda Jakarta, DKI Jakarta ini sedang menyusun juga gitu. Jadi mudah-mudahan itu nanti bisa terpadu ya. Jadi satu kali Bapak Ibu sudah bisa mau naik MRT, mau naik busway, mau naik LRT atau mau naik metro mini atau apa bisa terkoneksi semua. Jadi bisa pakai satu. Jadi kedepannya akan demikian Pak. Jadi pelan-pelan sabar dulu ya, karena kita tahu ya itu financial literacy kita dan juga digitalisasi itu harus pelan-pelan gitu ya. Tadi kembali lagi kalau sudah dapat experience, nah nanti akan timbul itu behavior-nya gitu ya, pelan-pelan. Jadi nanti juga Bapak Ibu juga sebagai duta itu ya, sebagai pionir untuk melakukan itu. Mungkin itu Pak Pras. Baik, terima kasih Bu Fili. Saudara Muhammad Faris Fauzi, silakan dari ISP Universitas Jember ini. Silakan. Apakah ada orangnya? Bisa tolong dibuka mikrofonnya, mungkin tertutup itu. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, sudah terdengar, Bapak? Ya, sudah. Silakan. Ya. Sebelumnya selamat sore Ibu Vini. Terima kasih tadi sudah memaparkan kepala umum dengan sangat baik dan cukup memotivasi juga. Saya tuh ada pertanyaan Ibu, tadi di slide ke-16 itu ada strategi implementasi. Salah satu inisiatif utama yaitu regulatory reform. Nah, jadi sebelumnya itu saya telah membaca sebuah artikel itu bahwa BI, Bank Indonesia, akan memberlakukan sebuah PBI, sistem pembayaran. Nah, di situ insya Allah kan tanggal 1 Juli 2021, dan kemudian saya teringat gitu bahwa Indonesia jumlah penduduknya besar dan sering terjadi penyimpangan, baik itu tidak hanya di kultur sosial budaya, juga di ekonomi juga gitu. Nah, jadi saya tuh ingin bertanya bagaimana upaya dari Bank Indonesia untuk menjamin jalannya penyelenggaraan sistem pembayaran tersebut agar tepat dan juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan benar-benar solutif agar penyimpangan yang terjadi itu bisa diminimalisasikan di dalam penggunaan fintech itu sendiri. Apakah sudah dipahami pertanyaan saya, Ibu? Iya. Oke. Ya. Jadi begini. Terima kasih. Ya. Jadi Silakan, begini. Bu Fili, dijawab. Ya, jadi begini. Bank Indonesia itu dalam memberikan tadi kenapa saya katakan ini ada dua ya tadi ya. Jadi PBI itu memang benar, PBI payung itu di Desember itu kita sudah keluarkan. Nanti di tanggal 1 Juli itu kita akan keluarkan PBI turunannya yaitu PBI tentang penyelenggara jasa pembayaran dan penyedia infrastruktur pembayaran ya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kita memastikan bahwa mereka itu melakukan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kalau yang namanya PJP, PJSP saat ini ya, penyelenggara jasa sistem pembayaran, itu dia harus berizin dari Bank Indonesia. Nah, pada saat mengajukan izin, itu ada beberapa dokumen-dokumen persyaratan yang harus mereka penuhi. Nah, lalu yang kedua, juga yang terkait dengan IT-nya ya, information teknologinya itu juga harus memenuhi persyaratan ya. Jadi artinya sebelum dia dapatkan izin itu dia sudah punya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, pada saat dia sudah mendapatkan izin, nah kita di ketentuan yang baru, tadi pertanyaannya ya, di PBI yang baru itu, kita akan kelompokkan penyelenggara itu
menjadi 3 bagian. Jadi kelompok penyelenggara ya yang dia memiliki sistemik. Yang pertama itu sistemik dan yang kedua itu kritikal ya dan yang ketiga itu yang kedua itu kritikal dan yang ketiga itu yang umum ya. Nah, jadi kalau dia masuk kelompok-kelompok itu maka pengawasannya juga akan beda-beda ya. Kalau yang kritikal kenapa kita masukkan dia kepada sistemik, kelompok yang sistemik karena kita melihat bahwa transaksinya ya size-nya besar, lalu interconnected-nya besar, lalu substitutability-nya itu juga tinggi. Nah, ini kita kelompokkan. Jadi kita berdasarkan itu kita kelompokkan. Nah, penyelenggara ini pengawasannya akan lebih ketat dan juga mereka diminta untuk menyediakan modal yang lebih. Jadi modalnya itu akan bertambah dikaitkan dengan transaksi atau kegiatan dia. Semakin besar maka permodalannya akan semakin besar. Jadi seperti capital adequacy ratio di perbankan, ya. Nah, setelah itu Bank Indonesia melakukan pengawasan secara rutin. Ya, kita melakukan tim pengawas kita akan melakukan pengawasan secara rutin. Jadi kalau ada penyimpangan-penyimpangan itu sudah pasti akan tertangkap oleh kita. Nah, berikutnya kita juga untuk customer protection kita juga meminta penyelenggara itu menyediakan customer service atau call center gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa kalau ada apa-apa bisa melakukan komplain atau apa untuk dihubungi. Nah, kami juga mengharapkan mereka juga mengupdate sistem informasinya ya sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan Pak dari Universitas Jember ya. Mungkin itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Billy. Ada pertanyaan dari Ibu dosen dari Universitas Jember. Saya berikan kesempatan Ibu Ciplis Gema Korea. Silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Presiden Toko. Selamat sore Bu Vili. Selamat sore Bu Ciplis. Iya. Terkait dengan pertanyaan saya tadi sudah saya chat di chat room. Yang pertama terkait dengan ini Ibu, settlement dari pembayaran melalui kris. Jadi kalau misalkan kita membayar di satu waktu ya Bu, jadi mungkin besoknya ya. Nah, kalau misalkan itu terjadi yang beda, ada pembeli yang menggunakan dari rekening yang berbeda yang digunakan oleh penjual, nah itu mungkin akan bermasalah Bu, karena settlement-nya tidak terjadi dalam satu waktu. Itu kira-kira ke depan apakah bisa Bu dilakukan settlement-nya itu dalam satu waktu walaupun kita menggunakan dari sumber pembayaran yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah ini, apakah sampai di mana kerjasama antara Bank Indonesia dengan Kominfo terkait dengan perlindungan konsumen dan nasabah Bu Pili? Karena saya itu sering mendapatkan telepon, walaupun itu kodenya 021, saya tidak yakin bahwa itu dari bank yang resmi Bu, karena dari nada pembicaraan dan secara persuasif itu terkesan memaksa saya untuk mengikuti marketing yang dia sampaikan ya, katakanlah asuransi dan sebagainya. Nah, apakah ke depan itu BI dan Kominfo bisa mereduksi resiko itu, Bu? Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan saya nomor 3 apa ya tadi? Pak Prasantoko apa ya? Pertanyaan saya nomor 3. Nomor 3 itu apakah ke depan bisa dibuka inovasi di mana dapat dilakukan pemindahan dana antar sumber sistem pembayaran? Ya. Jadi Bu Vili, saya kadang tidak bisa mengecek saldo antar sumber pembayaran itu dalam waktu yang bersamaan. Dan apakah itu ke depan apakah bisa dilakukan inovasi transfer antar sumber pembayaran yang saya sebutkan tadi, Bu, sehingga lebih fleksibel seperti itu. Terima kasih Pak Pras, terima kasih Bu Vili. Ya, makasih Pak Bu Ciplis. Nah,
Nanti ke Silakan Bu depan, Billy. ya, memang saat ini masih belum merata ya untuk krisnya, settlement-nya. Ada yang bisa H+0, ada yang H+1 ya. Tapi ke depan kita sedang berbicara dengan switching supaya bisa dia H+0 gitu. Karena kita pahami merchant-nya ini banyak UMKM sehingga perputaran itu sangat cepat gitu ya. Jadi ini sedang kita kerjakan Bu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti bisa dilakukan settlement-nya H+0 ya, pada hari yang sama bisa diterima. Nah, yang kedua itu apa tadi yang terkait dengan apakah bisa kita melakukan Kominfo ya. Nah, ini memang kita harus hati-hati dan kita memang ingatkan terus perbankannya gitu ya dalam customer protection ini. Makanya tadi kita juga minta seluruh penyelenggara itu dia mempunyai call center gitu ya. Jadi artinya ibu nanti bisa lakukan checking atau ibu bisa sampaikan komplain kepada para penyelenggara itu kalau misalnya sudah mulai mengganggu gitu ya, memaksa-maksa. Nah, itu mungkin bisa disampaikan termasuk juga nomornya. Nah, itu seperti itu, Bu, ya. Nah, yang ketiga tadi apakah nantinya bisa dilakukan? Ibu, dengan fast payment nanti itu bisa dilakukan secara cepat transfernya. Tadi saya mengatakan dengan BI Fast itu secara 24 jam 7 hari Ibu bisa melakukan transfer kemana saja dengan biaya yang sangat murah. Ya, tadi BI Fast itu bisa memfasilitasi nantinya transfer dengan instrumen apa saja dan dengan kanal apa saja. Ya, nanti ditunggu tanggal mainnya di Desember ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab gitu. Tetapi diyakini bahwa ke depan itu perbaikan-perbaikan akan terus kita lakukan ya. Jadi memang kita yakini bahwa saat ini kita sadari bahwa masih belum optimal gitu ya. Jadi terus tiap waktu ini terus bersama-sama dengan ASPI dan dengan industri kita terus melakukan perbaikan. Gitu Pak Pras. Baik, terima kasih Bu Billy. Ini masih ada 4 penanya. Saya kira kita batasi saja 4 pertanyaan ini sebagai pertanyaan terakhir. Kalau boleh per 2 pertanyaan, nanti silahkan Saudara Rega Putra Kandias dan Muhammad Birul Alim menyampaikan pertanyaan, dijawab oleh Ibu Billy, lalu 2 pertanyaan berikutnya sebagai pertanyaan terakhir. Silahkan Saudara Rega Putra. Baik, izin masuk. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah, silakan. Oke, baik. Selamat petang, Ibu Billy. Jadi di sini saya izin bertanya bahwasanya saya pernah membaca sebuah artikel yang saya memahaminya bahwasanya di masa yang akan datang itu akan ada maraknya shadow banking. Nah, maka dari itu saya bertanya kebijakan interlink fintech dengan perbankan ini apakah target utamanya itu untuk menekan maraknya shadow banking ya Ibu. Terima kasih. Iya. Iya Pak, itu salah satunya ya, salah satunya. Tetapi tadi yang pertama saya katakan bahwa masing-masing itu punya competitive advantage ya. Tadi yang saya katakan yang ini punya inovasi, dia punya ekosistem gitu ya. Sementara yang sini dia punya data yang bagus, punya cost of fund pendanaan yang bagus. Nah, ini bekerja sama ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat saat ini sudah mulai terjadi interlink. Jadi mereka bekerja sama karena yang si fintech ini dia lebih agile, lebih gesit gitu ya, bisa masuk kemana-mana dan dia tidak terbentur dengan berbagai aturan yang ada sehingga mereka menjadi kepanjangan tangan. Jadi bisa menjadi kepanjangan tangan. Nah, artinya pendanaannya itu bisa dari perbankan. Jadi macam-macam gitu. Artinya bisa dia cuman sebagai menyalurkan aja. Jadi dia menemukan nasabahnya dapat, ditemukan sama perbankannya. Nah, dia nggak ngapa-ngapain, dia paling dapat fee aja. Ada juga yang dia mendapatkan pendanaan dari banknya, lalu disampaikan lagi kepada peminjamnya. Gitu. Jadi macam-macam. Memang benar, itu dengan adanya interlink itu bisa mengurangi adanya shadow banking. Baik, terima kasih Bu Billy. Saudara Muhammad Birul Alim, silakan. Langsung saja.
Apakah ada yang bersangkutan? Kalau tidak ada, saya bacakan aja pertanyaannya. Apakah kris bisa digunakan untuk transfer uang dari dalam ke luar negeri dan sebaliknya? Jika bisa, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk transfer itu? Apakah nantinya transfer di kris ini bisa mengungguli fitur-fitur transfer dan yang lainnya yang ada dalam cryptocurrency seperti Binance Coin, di mana fee-nya murah dan bisa mencapai wilayah manapun. Ini apa namanya cryptocurrency untuk sisi pembayaran. Kris akan menjadi awal dari momentum untuk membentuk sesuatu seperti CBDC. Apakah memang begitu? Pertanyaannya mungkin begitu. Silakan Bu. Ya, jadi pertama, apakah bisa nantinya untuk transfer? Tadi saya mengatakan bahwa saat ini untuk pembayaran, tetapi ke depan bahwa ini sedang disiapkan fitur tambahan, fitur perluasan fitur untuk tarik, transfer, dan setor. Dan ini juga akan terjadi sama seperti kalau Bapak Ibu melakukan pembayaran kan seketika tuh, nggak nunggu lama kan? Jadi dalam detik yang sama udah langsung terbayar gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan fitur tarik, transfer, dan setor juga akan hal yang sama. Nah, saat ini kalau Bapak Ibu melakukan pembayaran dengan kris kan Bapak Ibu yang beli kan nggak di-charge apa-apa, nggak bayar apa-apa. Nah, itu sama seperti uang tunai yang pembayaran uang tunai. Nah, nanti kita lihat pada saat melakukan transfer, mungkin juga nanti kita lihat yang namanya BI Fast aja dengan menggunakan BI Fast. Jadi kalau yang namanya kris ini, dia itu harus beda ya. Kris ini bukan uang, tapi kris ini kanal. Jadi dia itu alat aja gitu ya. Jadi dia itu alat. Jadi kayak misalnya dia jalan tolnya gitu ya. Nah, tergantung mobilnya itu apa aja mobil yang masuk gitu. Jadi dia lewat situ. Jadi dia hanya kanal yang meneruskan aja gitu ya. Jadi yang menghubungkan sumber dananya dihubungkan dengan settlementnya yang di belakang gitu. Nah, lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua CBDC. Nah, CBDC Bapak Ibu, CBDC ini sebetulnya agak beda ya. Cryptocurrency itu siapa yang menjamin cryptocurrency? Kalau Bapak Ibu itu punya uang, itu uangnya itu dijamin oleh bank sentral. Ya, ada yang menjamin. Kalau cryptocurrency itu siapa yang menjaminnya? Ya. Nah, lalu itu kan bukan fiat money. Nah, hal yang berikutnya yang namanya CBDC itu saat ini sedang dibahas bersama-sama di level fora-fora internasional maupun international organization maupun standar setting body ya IMF, World Bank, FSB itu G20 sedang membahas itu ya. Sebetulnya itu juga tidak beda gitu ya, tetapi ini adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral tetapi tidak dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk digital. Nah, itu bedanya cuman itu aja kalau CBDC. Nah, beda dengan yang cryptocurrency atau stable coin gitu. Karena itu adalah swasta gitu ya. Kita nggak tahu siapa yang menjamin nantinya gitu ya. Seperti itu mungkin. Jadi kris ini bukan embrio gitu. Lain, kris ini bukan uang dia, tetapi kanal dia. Ya, kanal ya. Dan dia bukan instrumen juga. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari saudara atau saudara ini Asriyadi yang menyatakan bahwa saat ini sudah banyak merchant yang menerima pembayaran melalui kris, namun sepertinya ada masalah ketika penerbit dari kris berbeda dengan digital wallet. Ini mungkin tadi sudah dijawab kali ya, soal interoperability yang memang dalam proses gitu. Mungkin nanti kalau Bu Fili ingin menjawab silahkan. Untuk saudara Anggitri Hapsoro, ini pertanyaannya adalah soal syarat untuk bisa menjadi merchant kris itu apakah bisa lebih ringan karena di sini harus punya NPWP, harus tanda tangan basah dan sebagainya. Ini mungkin persyaratan untuk menjadi merchant kris. Ya, oke. Yang pertama itu bisa Bapak. Tadi saya sebutkan itu seringkali karena kasirnya atau
pegawainya itu nggak paham ya. Jadi ini masalah sosialisasi. Jadi memang sosialisasi kita ini yang harus diperbanyak gitu ya. Jadi dia nggak paham karena dia di situ dia merchantnya, misalnya dia merchantnya OVO, jadi dia pikir ya hanya OVO aja ya. Tapi Bapak coba kalau di situ tulisannya kan biasanya tetap krisnya tetap dipasang logo gitu. Coba Bapak langsung aja scan gitu. Masuk gitu ya. Jadi bisa itu dibaca karena itu memang satu bisa dibaca untuk semua ya. Cuman itu mungkin sosialisasi atau pemahaman dari kasirnya yang nggak paham. Nah, tadi yang kedua apa Pak? Sorry Pak, yang kedua tadi. Syarat untuk jadi merchant. Oh iya, syarat untuk jadi merchant. Bisa ya, karena kan ada juga yang tidak pakai ini. Coba dihubungin aja nanti Bapak atau Ibu punya rekening di bank mana, nanti dihubungin aja. Kalau dia penyelenggara KRIS, coba dihubungin. Nanti kan bisa lihat. Tadi yang namanya pedagang-pedagang di pasar kan dia nggak punya NPWP. Lalu yang tadi yang kalungan pakai kalung kris itu yang mbok jamunya itu kan pasti nggak punya NPWP. Tapi bisa dia ininya untuk sebagai merchant kris. Ya. Oke. Bu Fili, ini ada satu pertanyaan, saya anggap ini sebuah pertanyaan pamungkas ini, karena menurut saya pertanyaannya bagus. Jadi memang kris ini boleh dibilang revolusioner gitu, tetapi pertanyaannya adalah apakah memang ini applicable untuk daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal, dan apa upaya yang dilakukan untuk memastikan kris ini juga bisa diselenggarakan di 3T itu, karena menurut saya ini satu bentuk konkret dari financial inclusion ya akhirnya bisa dipakai di daerah yang terpencil ini gitu. Silakan. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Itu memang kita sadari ya. Artinya tetapi itu jangan menjadi penghambat kita ya untuk kris. Jadi kita dengan target 12 juta merchant, kita bagikan kepada 46 kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Kita kasih target mereka ya, mulai dari Sabang sampai Merauke kita kasih target bahwa dia harus targetnya merchant sekian, sehingga kita secara total secara nasional akan terbentuk 12 juta merchant. Nah, ini ada didukung juga, ini saya punya data, APBN tahun 2021 ini sudah mengalokasikan belanja kementerian lembaga sebesar 17 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar 9 triliun untuk menjangkau seluruh daerah di Indonesia supaya bisa terkoneksi dengan internet. Ya, ini data dari Kementerian Keuangan. Nah, alokasi belanja ini ditujukan supaya 9.113 desa yang merupakan daerah 3T ya, tertinggal, terdepan dan terluar, dan juga 93.900 sekolah dan pesantren, 3.700 puskesmas dan 6.000 polsek dan koramil serta 47.900 desa dan kecamatan bisa terhubung dengan jaringan internet ya. Jadi di tahun 2000 ini sudah ada alokasinya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Ibu Fili. Jadi saya kira kita sudah selama hampir 2 jam kita berdiskusi, mendengarkan penjelasan secara sangat rinci tentang bagaimana kris itu memang satu inovasi yang dijalankan atau diinisiasi oleh Bank Indonesia dalam rangka inklusi keuangan, dan ini adalah satu case yang sangat relevan untuk kuliah kita, di mana teknologi bisa membantu kita untuk meningkatkan akselerasi financial inclusion di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada case-case yang lain sampai 14 kali pertemuan, masih ada masih ada 6 kali lagi pertemuan yang harapannya itu memperkaya kita semua tentang bagaimana fintech inovasi dalam hal sektor keuangan ini bisa meningkatkan inklusi. Untuk Ibu Fili, saya ucapkan terima kasih yang sangat besar. Saya tahu waktu yang Ibu miliki tentu sangat berharga, masih diluangkan untuk bersama kami para mahasiswa.